Gosip pertama datang dari tim Honda. Honda tengah mempersiapkan motor baru dengan chassis buatan Kalex. Strategi Honda menggandeng Kalex bukan tanpa dasar sembarangan. Kalex adalah pabrikan pembuat chassis motor balap terbaik di dunia saat ini. Kalex berhasil mendominasi kejuaraan dunia Moto2 dalam waktu yang lama, mengungguli para pengembang motor balap lainnya seperti Suter, Entis, Speed Up Moriwaki, dan lainnya. Tahun lalu Kalex telah memasok swing arm aluminium untuk motor Honda. Dari sana sepertinya kubu Honda menemukan kecocokan dan akan berlanjut memasok chassis utuh untuk motor RC213V Honda. Stefan Bradl, pembalap penguji Honda, dijadwalkan untuk menguji chassis baru ini selama 2 hari di Jerez. Hasil dari tes ini akan menjadi masukan bagi pengembang untuk membuat paket motor yang mampu bersaing dengan Ducati. Honda berharap ini bisa menjadi solusi bagi Marquez dan tim untuk kembali ke performa atas. Repsol Honda memang sedang compang-camping. Kedua pembalap mereka Marquez dan Mir masih cedera, dan belum dikonfirmasi apakah akan turun di GP Amerika. Marquez akan menang banding. Informasi bocor oleh media Spanyol menyebut Marquez akan memenangkan banding karena aturan di MotoGP yang kacau. Jadi, Marquez bisa mengikuti balapan normal tanpa penalti di seri manapun dia siap kembali balapan. Keputusan akhir pengadilan memang belum keluar, tapi sudah ada informasi yang mengklaim Marquez akan bebas dari hukuman. Sebelumnya, HRC melayangkan banding atas hukuman 2 kali long lap penalti kepada Marquez, yang harus dilakukan pada seri di mana Marquez siap kembali balapan. Semua itu bisa terjadi karena peraturan MotoGP dan tim steward yang masih carut-marut. Gosip dari garasi Yamaha. Pada tes Jerez berikutnya, tim Yamaha juga akan ambil bagian. Hasil balapan Portimao dan Argentina yang di luar ekspektasi mendorong respon cepat tim Yamaha untuk memperbaiki paket motor mereka. Fabio Quartararo menyampaikan, "Saya pikir untuk Jerez kami akan memiliki beberapa hal baru. Kita harus mengambil kesempatan setiap detiknya, mudah-mudahan dalam tes Jerez kami dapat mencoba beberapa part yang bagus." Yamaha disinyalir akan mencoba paket knalpot baru dengan desain yang mutakhir. Beberapa bagian aero baru juga dijadwalkan akan hadir di motor M1 Quartararo. Semoga part ini mampu mengembalikan Quartararo di barisan depan pada balapan di Amerika. Sementara itu kursi kedua pembalap, Yamaha makin panas. Pembalap WSBK Toprak Razgatlioglu secara terang-terangan mengemukakan rasa tertariknya terhadap kompetisi MotoGP. Belum ada yang diumumkan, tapi saat ini saya punya mimpi mengendarai MotoGP. Pada tahun 2021 saya adalah juara dunia WSBK, sekarang saya melihat MotoGP. Mengapa saya tidak mencobanya di sana? Toprak memang direncanakan oleh Yamaha untuk mengisi 1 kursi di tim satelit. Tetapi musim 2023 ini tim RNF malah membelot ke Aprilia sehingga perpindahan itu gagal dilakukan. Kontrak membalap di WSBK Toprak akan habis di akhir 2023. Dan dia masih mempertimbangkan untuk tetap di WSBK atau pindah ke MotoGP. Kabar ini tentu makin membuat Morbidelli menjadi tidak tenang karena bisa saja musim depan dia akan menganggur. Gosip berikutnya dari kubu tim KTM. Jonas Folger akan gantikan Paul di GP Amerika dan selanjutnya. Folger yang kini menjadi test rider KTM bersama Dani Pedrosa dan Mika Kallio akan menggantikan posisi Pol Espargaro mulai dari putaran ketiga di Kota Amerika bulan depan. Ini akan menjadi kesempatan besar untuk meningkatkan kecepatan dan belajar lebih banyak tentang motor. Saya bersyukur dan sekarang menantikan Texas, kata Folger. Espargaro mengalami cedera rahang, punggung, dan paru-paru ketika ia terjatuh pada latihan bebas Jumat di Portimao. Paul menjalani operasi rahangnya pada hari Selasa. Ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dan kembali ke lintasan. Peran Folger dengan pengalaman MotoGP-nya akan sangat berguna bagi tim gas-gas untuk pengumpulan data dan pengembangan motor. Sementara itu, tes rider KTM Dani Pedrosa dijadwalkan untuk melakukan penampilan balap wildcard KTM pada putaran keempat di Jerez, Spanyol. MotoGP 2024 diprediksi akan kembali mulai dari Lusail, Qatar. Setelah beberapa insiden GP Portimao, Dorna sempat memberikan ultimatum. Jika tidak ada perubahan perihal infrastruktur safety, sirkuit Algarve akan tercerabut status homologasi grade A mereka. Portimao terancam akan digantikan oleh beberapa sirkuit yang siap menggantikan mereka di 2024. Seperti kita ketahui bahwa sirkuit Lusail baru akan menyelenggarakan balapan MotoGP yang ke-20 pada 19 November 2023. Kemungkinan setelah itu hanya berselang 4 bulan kemudian.
Balapan MotoGP akan kembali dihelat di sirkuit tersebut sekitar Februari atau Maret 2024 dan kembali sebagai pembuka musim seperti biasanya. Tetap pantau berita MotoGP terbaru hanya di Motogosip.